Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kajian kita. Hari ini kita akan bahas surat yang mulia, surat Al-A'la. Sudah kita bahas pada ayat 1 sampai 3, tapi kita akan mengulanginya secara sekilas. Surat ini bernama surat Al-A'la. Al-A'la ini berasal dari kata Al-Ulu. Itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya sifat Al-Ulu, Al-A'la, yaitu maha tinggi. Berarti sifat ayat ini atau surat ini bicara tentang sifat-sifat Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya, dan konsekuensi dari itu semua pada diri seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih ini artinya baca tasbih. Sabbih artinya baca tasbih, Pak. Sabbih, bacalah tasbih. Isma, nama. Rabbika, Rabb kamu. Al-A'la, ini apa? Ini sifat. Sifat dari Rabb. Jadi bacalah tasbih. Gimana cara baca tasbihnya? Yaitu dengan cara kamu menyebut nama Allah. Faham? Bacalah tasbih dengan cara menyebut nama Allah. Berarti orang yang membaca tasbih atau berzikir itu dilakukan dengan apa? Bukan dilakukan dengan, belum nyambung ya. Saya ulangi lagi, Pak. Ya. Perhatikan. Sabbihisma, bacalah tasbih. Bagaimana caranya? Cara membaca tasbih itu adalah dengan isma. Ini. Baca tasbih itu nyebut nama. Namanya siapa? Nama Allah yang kita sebut. Menyebut nama Allah. Berarti orang baca tasbih atau zikir dengan bahasa umumnya dengan cara apa? Berucap. Barakallahu fiik. Kalau ada orang ngomong gini, saya sih setiap saat berzikir, Pak, tapi zikir saya itu di hati. Serem ini, Pak, Masya Allah. Saya zikirnya di hati. Gimana? Dia belum dikatakan sebagai orang yang bertasbih, berzikir. Karena orang yang zikir itu dengan lisan dan juga dengan hati. Gak bisa satu aja. Gak bisa satu. Ini dua. Hati meyakini, membenarkan, mengimani, lalu mulut bunyi. Kan gitu kan? Mulut bunyi, Pak. Faham sampai sini? Faham? Ini saya sederhanakan ya.
Jadi bacalah tasbih dengan cara menyebut nama Allah. Kenapa kita harus membaca tasbih kepada Allah? Ayo. Kenapa? Ada jawaban di sini, ada dua jawaban di sini. Satu, ini kenapa saya kasih warna lain? Anggap kayak anak SD seneng warna-warni. Nih, ini jawaban pertama. Ya. Jawaban keduanya ini. Kenapa kita harus membaca tasbih dengan menyebut nama Allah? Karena ya kan, satu ama ini, karena nyangkut. Kenapa? Karena satu, karena Bismi Rabbik. Apa Bismi Rabbik itu? Nama Rabbmu. Rabb itu apa? Rabb itu kan ada 3 makna kan kalau dalam tauhid. Apa? Pencipta, penguasa, dan mengatur. Kenapa kita harus membaca tasbih atas nama Allah? Karena Allah itu apa? Mencipta, mengatur, dan menguasai alam semesta. Makanya para ulama menafsirkan ayat ini dengan mengatakan Allah menganjurkan kita untuk berzikir. Surat ini Allah menyuruh kita untuk berzikir. Zikir yang diiringi dengan sifat pengagungan, kecintaan hanya kepada Allah, kepatuhan. Zikir ini mengandung pula apa? Zikir ini mengandung makna pula ibadah. Nah ini, jadi kita disuruh oleh Allah untuk berzikir hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Agung, pencipta, pengatur, penguasa. Yang pertama. Yang kedua ini, karena Allah apa? Al-A'la. Error ini. Karena Allah Maha Tinggi. Apanya yang tinggi? Sifat-sifat Allah Maha Tinggi. Lalu apanya yang tinggi lagi? Zat Allah Maha Tinggi. Jadi ini adalah perintah Allah kepada kita untuk berzikir. Zikir kepada Zat yang Maha Sempurna. Zikir ini harus dilakukan dengan cara apa itu? Al-khudu'. Khudu' itu apa? Kepatuhan, ketaatan. Berarti zikir pun mengandung makna orang berzikir berarti dia harus melakukan ketaatan atas perintah Allah. Paham enggak, Pak? Orang berzikir tanpa taat kepada perintah Allah berarti zikirnya sia-sia. Maksudnya apa? Maksudnya gini, orang zikir tapi dia gak rajin sholat, Pak. Ada kan? Ada. Jadi zikir harus diiringi dengan ketaatan, kepatuhan. 2, zikir ini harus didasarkan atas keyakinan bahwa Allah lah yang Maha Mulia, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Sempurna dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Zikir dengan keyakinan bahwa Allah itu Maha Tinggi. Apanya yang tinggi? Sifatnya tinggi. Apanya yang tinggi? Zatnya Maha Tinggi.
bahwa Allah itu maha tinggi. Maksudnya apa? Allah itu berada di arsy. Allah tak di mana-mana. Allah tidak di mana-mana, tetapi Allah berada di arsy. Ini makna ayat ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi bacalah zikir ya, secara khusus tasbih, menyebut nama Allah, sebut nama Allah. Kenapa? Karena Allah maha kuasa, maha sempurna dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena Allah maha tinggi, tinggi zatnya, tinggi sifat-sifatnya, maha sempurna dalam segala-galanya. Sabbihisma rabbikal a'la. Makanya kalau kita sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita ini hina di hadapan Allah. Kita lagi sujud baca itu, maha suci Allah yang maha tinggi, sedangkan kita di bawah di tanah hina. Jadi orang yang memahami zikir ini akan melahirkan kepatuhan dan ketaatan. Orang yang mempunyai melajin membaca zikir ini, dia akan memiliki keimanan kepada Allah yang tinggi. Orang yang berzikir ini akan muncul dari dia bersikap dan perilaku tawadhu', rendah diri. Di hadapan Allah akan merasa dirinya orang yang miskin, hina. Tidak akan muncul dalam dirinya kesombongan. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ini adalah al-a'la, sifat Allah yang maha tinggi. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, zat yang memiliki sifat Rahman, 'alal 'arsy istawa, di atas arsy bersemayamnya, tidak berada di mana-mana. Kemudian alladzi khalaqa fasawwa, ini adalah sifat Allah yang berikutnya disebutkan di sini. Alladzi, yaitu di mana, siapa yang kata sambungnya ini alladzi? Dia Allah, Rabb tadi. Alladzi khalaqa, mencipta, fasawwa, lalu menyempurnakan ciptaannya. Maksudnya gini, kenapa kita berzikir kepada Allah? Kenapa kita beribadah kepada Allah? Kenapa kita harus tunduk patuh kepada Allah? Semua ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah. Kenapa? Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa pujian milik Allah? Alasannya satu, karena Allah itu Rabb, pencipta, penguasa, pengatur. Yang kedua, karena Allah itu a'la, maha tinggi. Dijelaskan yang ketiga, alladzi khalaqa fasawwa, karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk semua dengan bentuk penciptaan yang sempurna, Pak. Tidak ada penciptaan Allah yang jelek. Semua ciptaan Allah itu fasawwa. Seperti pada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa nafsin wa ma sawwaha. Ini maknanya sama. Ini kita harus yakini bahwa Allah yang menciptakan semua yang ada di alam. Maknanya berarti lalu Allah yang mengatur semua penciptaan ini. Alladzi qaddara fahada. Allah yang menciptakan, lalu Allah yang menentukan takdirnya semuanya. Allah yang menentukan semua yang bermaslahat terhadap makhluk itu. Contoh kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa lahir, Fir'aun membuat sayembara. Apa itu? Bukan sayembara, membuat keputusan bahwa semua bayi yang lahir harus dibunuh. Lahirlah Nabi Musa. Lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk dihanyutkan di sungai. Sampailah bayi Nabi Musa ini ke istana Fir'aun. Lalu diasuhlah oleh
istri Fir'aun, dikasih cerita. Lalu dicarilah orang yang menyusui. Kan gitu kan? Coba, qaddara fahada. Siapa yang menentukan, Pak? Disusui sono, susui sono, enggak ada yang cocok, nangis semua. Tahunya Nabi Musa bayi ini, kalau ini ibunya dari mana ayo? Ibunya dari mana? Sama, seorang perempuan masuk di tempat penyimpanan bayi-bayi, umpama di rumah sakit ibu dan anak. Ya. Dia ngambil aja tuh bayi disusui. Kenapa tuh bayi nangis? Kok tahu bayi itu kalau ini bukan maknya? Emang udah dikenalin, bayi ini mak lo ya. Ada yang kenalin, Pak? Hah? Burung ini menetas di mana? Sono dia, ujung, ya kan? Di pucuk pohon atau di pucuk gunung. Lalu ketika dia mulai terbang, kok tahu kalau situ rumahnya dia? Emang dikasih tahu, di training dulu. Allazi qaddara, Allah Pak yang menentukan semuanya. Kalau Imam As-Sa'di menafsirkan ayat ini dengan mengatakan apa? Allah yang menentukan segala sesuatu yang bermaslahat, yang baik dan yang buruk untuk manusia. Allah yang tentukan, oh ini baik buat kamu, oh ini nggak baik buat kamu. Allah yang menentukan semuanya, Pak. Qaddar, Allah yang menentukan, Allah yang ciptakan. Di mana? Di sana nyiptainnya, A'la, Maha Tinggi. Lalu setelah manusia diciptakan, ditentukan apa yang bermaslahat buat hidupnya. Lalu ditentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dia. Ketika janin sampai pada usia berapa? 40 hari ketiga, kan gitu di hadis kan? 40 hari ketiga, yaitu usia 4 bulan, kan gitu. Apa? Allah tiupkan roh, Allah tentukan rezekinya, Allah tentukan kematian dia, Allah tentukan kebahagiaan dia, keburukan dia, semua ditentukan. Innallaha kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfa sanah wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah menentukan takdir semua makhluk ini sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun lamanya. Dan arsy Allah itu di atas air. Jadi al-a'la, Allah Maha Tinggi. Di situ Allah menentukan semua hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Rezekinya, apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Takdir Allah pasti baik. Buruk itu kacamata kita. Sehingga kita beriman dengan takdir ketentuan Allah, baik atau buruk. Tapi kita yakin tak ada ketentuan Allah yang buruk. Kayak kita minum obat, udah minum aja deh, pahit enggak minum, insya Allah baik. Tapi di mata dokter, ada obat pahit di mata dokter? Ada obat pahit di mata dokter? Kayak mbok-mbok jamu, ada jamu pahit di mata ibu dok mbok jamu? Nggak ada, semua jamu manis di mata siapa? Mbok jamu. Kita yang minum nyengir-nyengir Pak, gini ya sambil begini. Ya kan? Pahit gini, kagak pahit, minum dikit, kan gitu kan? Nah, ini sekedar ilustrasi aja. Tidak ada takdir buruk di mata Allah. Allah tak akan menentukan yang jelek. Allah akan menentukan semua yang baik buat manusia. Allazi qaddar, Allah yang menentukan. Fahada, apa artinya fahada? Lalu Allah jelaskan, lalu Allah kasih tahu, lalu Allah mudahkan buat manusia. Contoh bayi Nabi Musa, Allah mudahkan bayi Nabi Musa untuk kembali kepada ibunya. Allah mudahkan itu semuanya. Tuh ikan menetas telurnya. Loh, ikan yang sejenis dengan dia ini jutaan di laut. Kok tahu?
Benih ikan ini kalau ini emaknya, ayo mas, jawab pakai apa kamu? Pakai teori apa jawab? Hah? Bisa. Kok tahu kok dia nempel aja kalau kita lihat itu kan? Nempel. Kok tahu? Padahal ini sejenis ini kan jutaan. Kenapa dia bisa nempel sama dia? Hah? Alladzi qaddara fahada. Allah yang bikin kemudahan ini semuanya, Allah. Allah yang bikin kemudahan. Hidayah apa ini? Para ulama ada yang mengatakan ini hidayah yang bersifat umum. Maksudnya hidayah umum itu apa? Hidayah yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kebaikan seseorang di dunia. Terlepas dia orang Islam, Muslim atau apapun, Allah mudahkan dia di dunia ini. Allah kasih kemudahan dia di dunia ini. Hidupnya sehat, lahir sehat, kemudian dia tumbuh berkembang menjadi seseorang yang sehat, tumbuh, ganteng dan sebagainya. Allah mudahkan semuanya. Ini hidayah umum. Fahada. Dimaknai pula oleh sebagian para ulama tafsir, fahada ini juga termasuk makna hidayah yang berkaitan dengan syariat Islam. Maksudnya apa? Allah tentukan nasib manusia, Allah tentukan hal yang bermaslahat buat manusia, baik itu berhubungan dengan dunia maupun berkaitan dengan syariat. Faham maksudnya? Urusan dunia apa? Perut, makan, hidup. Urusan hidup dimudahkan oleh Allah. Urusan syariat Allah pun sudah tentukan buat manusia. Apa urusan syariat itu? Ada perintah, ada larangan. Allah sudah tentukan semuanya. Contoh di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Innallaha katabas hal hasanati wasayyi'at. Allah sudah tentukan, Allah sudah takdirkan mana yang baik, mana yang buruk. Summa bayyana dzalik. Lalu Allah jelaskan, oh ini loh yang baik, oh ini loh yang buruk. Fahadainahun najdain. Kami kasih hidayah, kami jelaskan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Sebagaimana kehidupan manusia, Allah sudah tentukan kehidupan manusia, rezekinya, ajalnya, nikmatnya, ininya, lahir. Yang nentuin kita ini lahir di orang tua ini siapa? Hah? Hah? Kok kita lahir sebagai anaknya dia? Kita lahir nggak jadi anaknya dia ya? Kadang orang yang nggak punya iman ngomong apa? Coba aku lahir dulu di rumahnya Raja Salman. Ya kan mas? Ya kan? Kenapa aku lahir di sini? Coba dulu Allah lahirkan aku di rumahnya Raja Salman. Kan enak nggak begini? Ya kan? Ya kalau anda lahir di Raja Salman, anda nggak kenal nasi uduk mas. Inilah alladzi qaddara fahada. Allah yang tentukan semua. Begitu juga hidayah yang berkaitan dengan syariat. Perintah larangan juga ditentukan. Bukan yang berkaitan dengan kemaslahatan duniawi saja yang ditentukan oleh Allah kepada kita, tapi urusan perintah, urusan larangan Allah juga tentukan buat kita. Allah juga jelaskan. Kenapa? Nggak mungkin Allah menciptakan manusia terus habis diciptakin digeletakin begitu aja. Ya kan? Ayahsabul insanu an yutraka. Sudah, apakah manusia itu mengira Allah menciptakan kamu terus didiemin? Tidak ada, Pak. Tahu sekolah kedinasan? Tahu sekolah kedinasan, Pak? Apa? Sekolah kedinasan kan Anda kuliah di sini dibiayai, nggak modal apa-apa, modal dengkul sama utek, kan gitu kan? Setelah itu Anda lulus, terus Anda lulus didiemin gitu aja, Anda bebas, bener bebas, gundulmu mas bebas, enak aja gue udah ngeluarin duit banyak lo bebas, kan bisa balik perusahaan saya, kan gitu kan? Anda harus ikut dengan peraturan dan larangan kami. Allah ciptakan kita, Allah bikin kita nggak ada menjadi
ada. Allah kasih semua kenikmatan-kenikmatan dunia kepada kita. Qaddara fahada. Semua dimudahkan oleh Allah buat kita. Setelah itu manusia hidup semau gue gitu. Tak ada. Fahada artinya ditentukan pula selain kemaslahatan dunia, urusan akhirat pun diatur oleh Allah. Ada perintah, ada larangan. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita hindari. Ini hukum Allah, Pak. Ini hukum Allah. Orang bekerja, apa cuma dikasih gaji terus Anda bebas berbuat semau Anda? Perusahaan nenek lo apa? Kagak ada perusahaan begitu kan? Kita digaji, mama saya digaji, maka saya terikat dengan aturan. Qaddara fahada. Allah tentukan semua kemaslahatan duniawi, maka Allah tentukan pula kepada kita hukum, perintah dan larangannya. Jadi kesimpulannya apa? Kita harus yakin bahwa semua kebaikan yang ada di muka bumi ini, semua yang kita nikmati, udara yang kita rasakan, apa yang kita nikmati dalam kehidupan dunia, ini datangnya dari apa? Konsekuensi yang harus kita lakukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ma uridu minhum min rizkin. Saya nggak mau duitmu, saya yang kasih kamu duit. Kamu yang harus ibadah sama saya. Kamu kufur, cemplungin neraka sama Allah. Bahasa tegasnya begitu. Ini Allah kasih kita semuanya. Contoh hadis yang diriwayat Muslim itu Abu Hurairah. Awwalu ma yu'ta yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali dihisab di hari kiamat, ya kan? Berapa orang itu? 3 kan? Yang pertama, 2, ketiga. Ketika orang-orang itu dipanggil di hadapan Allah, apa dialog pertama antara Allah dengan orang itu? Apa? Allah ingatkan nikmat-nikmat. Bukankah aku sudah kasih kamu ini di dunia? Saya kasih kamu ini di dunia. Saya kasih ini, saya kasih ini, saya kasih ini. Lalu orang itu jawab apa? Iya, saya mengakui semua yang kita miliki di dunia dari Engkau ya Allah. Lalu pertanyaan kedua apa Allah? Madza amilta fiha? Apa yang kamu lakukan? Ayo, mana laporannya? Mana laporannya? Kamu taat nggak sama perintah saya? Kamu tinggalkan nggak larangan-larangannya? Ayo, madza amilta fiha? Ini namanya syukur. Syukur itu dengan hati, ucapan dan buat mana kamu lakukan? Hisab kita nanti dengan ini. Alladzi qaddara fahada. Inilah kekuasaan Allah. Jadi ayat ini, surat ini apa? Menyuruh kita untuk beribadah, zikir, beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah maha tinggi dari semuanya. Allah maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita sempurna, Allah yang memberikan semua kenikmatan yang ada di muka bumi ini kepada kita. Jadi kita harus tunduk patuh hanya kepada Allah. Hidup kita hanya kita gantungkan kepada Allah, Pak, bukan kepada yang lain. Lalu ayat selanjutnya apa? Walladzi akhrajal mar'a. Ini kembali menunjukkan kekuasaan Allah, yang berarti kita harus beribadah hanya kepada Zat yang menciptakan ini semua. Alladzi, yaitu Dia, Allah, Rabb tadi. Akhraja, akhraja ini artinya apa? Mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Al-mar'a, mar'a ini apa? Rumput-rumput. Yang bikin rumput hidup sama. Ini proses sebuah evolusi. Rumput itu tumbuh karena sebuah proses hujan yang melahirkan ini melahirkan itu. Kita tak diajari kenal sama Allah di sekolahan, Pak. Kita diajari kufur kepada Allah di sekolahan. Ya kan?
Hujan dari mana? Dari sebuah proses evolusi. Jadi seakan-akan ada dengan sendirinya. Kita nggak dikenalkan sama Allah. Ya. Ini proses pengkufuran secara terstruktur, Pak. Tidak ada di muka bumi ini yang hidup dengan sendirinya, menciptakan dengan sendiri, tidak ada. Rumput satu biji yang bikin rumput ini tumbuh sama Allah yang menumbuhkan. Rumput Allah yang menumbuhkan. Alladzi akhrajal mar'a, Allah yang menumbuhkan rumput ini. Ada lagi binatang yang nggak kelihatan di mata. Mata kita nggak bisa melihat binatang ini. Kalau orang Jawa Timur bilang, ini munculnya mau maghrib. Kalau kita jalan di pekarangan, mau maghrib, ini binatang ganggu di mata. Kalau orang Jawa Timur bilang merutu katanya. Nggak kelihatan. Taunya kalau kita tepok begini, kita baru lihat tangan. Coba peredaran darahnya kayak apa jantungnya di binatang. Mata kita nggak kelihatan. Siapa yang menumbuhkan semuanya? Untuk apa? Mata'an lakum wali an'amikum. Untuk mata, untuk kenikmatan kamu dan binatang. Loh, emang saya makan rumput? Iya. Apa? Tanaman, sayuran, buah-buahan. Lalu dan juga dimakan binatang ternak. Binatang ternaknya dimakan kita. Alladzi akhrajal mar'ah. Sungguh besar rahmat Allah buat kita semuanya. Jadi manusia sebetulnya kalau kita melihat dari kekuasaan Allah, manusia itu sudah dikasih sesuatu yang bisa hidupnya dia sejahtera. Tapi kenapa ada manusia yang kelaparan? Ini dosa manusia sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Kerusakan sudah di mana-mana, di darat dan di lautan. Kenapa? Bima kasabat aidi nas. Karena ulah tangan manusia. Maksudnya apa? Karena dosa manusia itu. Manusianya banyak syirik, manusianya banyak berbuat dosa, dihukum sama Allah. Manusianya tak iman sama Allah, manusianya nggak percaya sama Allah. Manusianya hidupnya mengandalkan kepada sesama manusia, dia tak mengandalkan hidupnya kepada Allah. Takut sama orang, takut ini, takut ini. Nanti kalau begitu saya gimana makannya? Dia nggak percaya sama Allah. Tapi kalau mereka percaya sama Allah, walau amana ahlul qura la fatahna alaihim, andai penduduk desa itu beriman, saya bukain pintu-pintu berkah langit. Jadi inilah kekuasaan Allah, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan kita untuk beribadah kepada Allah. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Rumput-rumput ini hijau, lalu setelah itu dijadikan oleh Allah apa? Menguning dan kerah dan kering sudah. Siapa yang bikin? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kekuasaan Allah semua, Pak. Yang mengharuskan kita sekali lagi apa? Sabbihisma rabbikal, bacalah zikir, ibadahlah, karena Allah yang mengatur semua ini. Kemudian ayat yang ke-6 ini menarik nih. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Ini nikmat karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah. Sanuqri'uka wahai Muhammad, kami akan membacakan kepada kamu Al-Qur'an. Kami akan bacakan kepadamu Al-Qur'an. Maksudnya apa? Allah mengutus malaikat Jibril, lalu Jibril membacakan ayat Al-Quran kepada
Rasulullah SAW. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kalau Jibril baca Quran sama kamu jangan ikuti lo ya. Dengerin aja dulu. Jibril baca Quran jangan diikuti Muhammad, dengerin aja. Pada awalnya diikuti sama Rasulullah. Jibril ngomong diikuti. Kenapa? Karena Rasulullah takut lupa. Kan gitu kan? Rasulullah takut lupa. Ya wajar. Menunjukkan bahwa Rasulullah juga manusia seperti kita. Diikuti, akhirnya ditegur sama Allah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kalau Jibril baca jangan diikuti. Nanti kalau Jibril sudah selesai baca, baru kamu ikut, kamu baca. Lalu terus inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Apa yang dibaca oleh Jibril? Ayat yang dibaca oleh Jibril itu nanti saya yang akan naruh di hatimu, kata Allah. Saya yang akan taruh ayat Al-Quran di hatimu. Apa maksudnya? Sanukri'uka fala tansa. Kami yang bacakan ayat-ayat Al-Quran itu kepadamu, ya Muhammad, dan kami akan meletakkan di hatimu fala tansa. Kamu tidak akan lupa selama-lamanya. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu dikasih karunia oleh Allah super cerdas. Apa itu? Sekali dengar dari Jibril, hafal, tak akan lupa selamanya. Tak akan lupa, Pak. Mulai wahyu pertama sampai wahyu yang terakhir, tak ada satu kata pun yang lewat, nggak ada. Sanukri'uka fala, tidak akan lupa. Illa, apa itu? Illa masya, kecuali memang ayat-ayat yang dikehendaki oleh Allah untuk dihapus dari pikiranmu, wahai Muhammad. Nanti diganti dengan ayat yang lain dan ayat itu akan nempel di hati kamu. Kecuali Allah yang berkehendak. Kalau Allah tak berkehendak, ayat itu akan terus menempel di benak Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Berarti kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya, Allah karuniakan kepada Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu tak bisa baca dan tak bisa menulis, tapi Allah karuniakan sebuah nikmat yang luar biasa pada diri Rasulullah. Apa itu? Kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk meniru, dan kemampuan untuk mengingat apa yang telah dibaca. Kan kemampuan seseorang itu apa, Pak? Dengar, meniru, kan gitu kan? Dengar, niru, lalu mengevaluasi, artinya mereview kembali. Itu kemampuan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW secara sempurna. Jadi tidak ada satu ayat pun, satu kata pun yang terlewat di dalam Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Kalau ada kelompok aliran yang mengatakan, oh ada beberapa ayat-ayat yang terlewat, ini tambahannya, orang gila namanya, Pak. Ya kan? Orang gila namanya dia. Berarti pula syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu adalah syariat yang sempurna. Sudah closing dengan wafatnya Rasulullah. Rasulullah wafat berarti sudah sempurna, tak ada yang terlewat sama sekali. Kenapa? Fala tansa, kamu tak akan lupa, ya Muhammad. Al yauma akmaltu lakum. Kalau ada orang mengatakan, oh ini perbuatan ini baik, boleh, walaupun di Al-Quran tidak ada, walaupun Rasulullah tak pernah melakukan, berarti dia mengklaim bahwasannya Rasulullah khianat. Rasulullah khianat. Khianat apa? Ada satu syariat yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, tapi ini orang muncul dari belahan bumi
muncul dari ujung kampung di Jakarta, lalu dia mengatakan ini baik walaupun zaman Nabi kakak ada. Man ibtada'a fil islami bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Kata Imam Malik, siapa yang berbuat bid'ah satu saja berarti dia mengklaim Rasulullah khianat. Padahal Allah mengatakan sanuqri'uka fala, tidak ada yang terlupa oleh Rasulullah. Berarti Quran yang sampai ke tangan kita adalah Al-Quran yang utuh. Inilah mukjizat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah memutus Rasulullah kepada kita dengan membawa petunjuk wahyu dan agama yang benar ini. Ini nikmat yang paling besar, Pak. Lalu diikuti oleh para sahabatnya. Allah pun berikan kemuliaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah puji mereka, Allah kasih mulia mereka. Kenapa? Karena mereka berjuang bersama Rasulullah, karena mereka yang melanjutkan estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi. Yang melanjutkan Quran hadis Nabi kepada kita siapa? Sahabat. Berarti mereka para sahabat ini dikasih pula kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji mereka di dalam Al-Qur'an. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW dikasih pula oleh Allah kecerdasan, Pak. Kemampuan untuk mengingat, memikir, memahami, dan kemampuan untuk menghafal luar biasa. Sehingga Al-Quran sampai kepada kita utuh apa adanya, tak terkurangi satu harakat, Pak. Berarti sahabat itu pun sama ya. Sekali dengar apal. Iya. Ada sahabat yang seperti itu. Begitulah para sahabat dan para ulama as-salafus salih. Sehingga Allah jaga liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allah ingin Islam ini jaya, naik atas, tinggi. Allah ingin orang-orang yang mengamalkan Islam dengan baik dan benar ini, mereka pun akan jaya dan tinggi dan mulia. Ini kemuliaan, Pak. Nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah yang kita rasakan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanuqri'uka fala tansa. Inilah Al-Quran. Berarti kita harus yakin bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang mulia, memiliki kemuliaan-kemuliaan, memiliki mukjizat-mukjizat. Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah ada sudah sempurna, sudah utuh, nggak butuh ditambahin, nggak butuh di sunnah. Yang diajarkan oleh Rasulullah pun adalah sebuah ajaran yang sudah sempurna, dibawa oleh para ulama yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini yang harus kita yakini. Berarti pelajaran apa dari awal sampai ayat ini? Kita harus meyakini rububiyah Allah, bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Penguasa. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini yang luput dari kekuasaan Allah. Sekecil apapun, dialah Allah yang mengaturnya. Yang kedua, berarti kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Dengan apa? Dengan bertauhid, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Tiga, apa? Kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4, membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu Allah yang sudah nempel di benak dan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan semua yang ada disampaikan oleh
Rasulullah SAW. Sehingga hasilnya apa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang beriman laki dan perempuan, kalau Allah sudah menetapkan sebuah hukum, maka dia tidak akan milih-milih lagi, Pak. Apa ucapan orang mukmin? Innama qaulal mu'minin. Apa ucapan orang mukmin jika diajak kepada Allah dan Rasulnya? Innama yaqulu apa? Sami'na wa ta'na. Mereka akan mengatakan, saya mendengar bahwa ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah, maka saya akan taat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayat-ayat ini memang mengandung banyak pelajaran besar buat kita berkaitan dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan itu semua, Allah mengatakan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dialah Allah yang mengetahui al-jahr. Jahr ini apa? Sesuatu yang dilakukan dengan secara terang-terangan. Wa ma yakhfa, dan apa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sekecil apapun Allah yang menciptakan. Lalu Allah yang membentuk ciptaan itu dengan bentuk yang sangat sempurna. Lalu Allah yang mengatur kehidupannya. Lalu Allah yang memberikan perintah dan larangan. Allah yang memberikan perintah dan larangan. Allah yang menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menjaga keutuhan, keotentikan wahyu ini. Lalu Allah yang memberikan kepada manusia kewajiban untuk beramal, bertauhid kepada Allah. Jadi Allah tahu apapun yang kita lakukan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah Maha tahu apa yang terbersit di pikiran kita. Sekecil apapun yang ada di muka bumi ini, pasti Allah Maha tahu. Kita melakukannya secara terang-terangan atau kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi, Allah Maha tahu. Ini menunjukkan bahwa Allah suci dari semua kekurangan. Allah Maha sempurna. Pengetahuan Allah tak ada kekurangan dan kelemahan sama sekali. Sedang manusia, pengetahuan manusia sangat terbatas. Apa yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak dari apa yang kita ketahui. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha sempurna. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika seorang muslim meyakini ini semuanya, maka dia akan menjaga hatinya, karena Allah tahu isi hati kita. Kita akan menjaga ucapan kita. Kita akan jaga ucapan, kita akan jaga perbuatan. Makanya nasihat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal apa? Ittaqillaha haitsuma, bertakwa kamu dimanapun kamu berada. Sepi, ramai, takwa. Para ulama salaf kita mengatakan ciri orang yang ikhlas itu adalah apa yang dia perbuat di hadapan orang banyak, dengan apa yang dia perbuat
ketika sendiri, sepi, sama saja, nggak ada bedanya. Inilah sebuah ketakwaan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Pijakan takwa itu di hati, yang akan muncul dalam perbuatan. Kemudian wa nuyassiruka lil yusra, maka Allah mudahkan kita menuju kemudahan yang lain. Allah kasih kemudahan dalam kehidupan dia. Allah kasih kemudahan di akhirat nanti. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Siapa yang rajin bersedekah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang percaya kepada Allah, percaya dengan hari akhir, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan beri kemudahan dia nanti untuk masuk surga. Kehidupan dunia pun sama, Allah kasih kemudahan dia di dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia furqan, apa? Kemudahan untuk memahami mana yang baik, mana yang buruk. Hanya orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari semua kesulitan dia. Kesulitan apapun, problem apapun, pasti ada jalan keluarnya. Berarti problem itu pasti ada, tapi orang bertakwa yang akan mendapatkan jalan keluar dari problem itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dia dari jalan yang tak dia sangka-sangka. Rezeki apa? Kebaikan dunia. Bisa rezeki yang berupa ilmu, bisa rezeki yang berupa amal, bisa rezeki yang berupa duniawi, kemaslahatan dunia. Wa sanuyassiruhu lil yusra, kasih kemudahan. Sebaliknya pun sama. Orang yang maksiat, jauh dari Allah, tak mau taat dengan aturan Allah, tak mau tunduk dengan perintah Allah, larangan Allah diterjang semua, maka Allah pun kasih kemudahan dia. Kemudahan kemana? Kemudahan menuju azab, kemudahan untuk menuju keburukan. Artinya hidupnya semakin nyungsep, semakin susah, semakin susah, semakin susah, semakin buruk hidupnya. Walaupun di mata orang yang maksiat kok rasanya enak-enak aja hidupnya, tidak. Itu semakin hari semakin terpuruk hidup dia. Kekufuran sendiri itu sendiri sudah keterpurukan. Kemaksiatan dia sendiri itu sudah sebuah keterpurukan. Jadi fasabbih bismi rabbikal a'la. Kita berzikir kepada Allah, kita taat kepada Allah, dan kita mengagungkan Allah, menyanjung Allah dengan penuh kecintaan, harapan dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat saya dan kita semuanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Wah, ini ada pertanyaan kayaknya sudah disusun di rumah ini. Silakan Pak. Ya. Seperti Pak sampaikan tadi bahwa kita ini kan 30.000 tahun sebelum kejadian lahir dunia ini kan sudah tentukan pada dan padarnya gitu. Kenapa kok kita masih ada perlu untuk melakukan perubahan? Ya, takdir manusia sudah ditentukan sebelum dia lahir. Lalu kenapa kita harus melakukan perubahan? Jawabannya, kenapa Anda harus makan, Pak? Kan sudah ditakdirkan. Kenapa Bapak makan? Kenapa? Cuman bertahan untuk hidup, kayak binatang, Pak.
Kita makan hanya untuk bertahan hidup. Ayo, kok nggak jawab? Kenapa kita makan? Kenapa? Kenapa kita makan? Kita makan untuk mendapatkan harapan kehidupan untuk yang lebih baik. Kita makan apa? Biar kenyang. Kalau kita kenyang bisa beraktivitas lebih. Kan gitu kan? Loh, kenapa? Karena setiap manusia pasti berharap untuk mendapatkan yang terbaik di hari esok. Iya kan? Loh, katanya takdir ditentukan. Emang sudah tahu takdirmu? Kalau takdir kita tahu, nggak usah makan, Mas. Ya? Nggak usah makan. Ya. Paham? Kita nggak ada yang tahu takdir kita, Pak. Yang hanya tahu takdir siapa? Takdir itu perkara yang gaib. Lalu apa yang harus kita lakukan? Rumusnya 3 kata Rasulullah. Ista'in billah, maaf, ihris ala ma yanfa'u. Semangat untuk mendapatkan yang terbaik buat hidup Anda. 2, wasta'in billah, minta tolong sama Allah. 3, wala ta'jaz, jangan jadi orang lemot, letoy. Kalau gagal itu takdirmu, tapi besok saya yakin dapat. Itu orang Islam. Jangan putus asa, jangan kecil hati, terus usaha. Kok gagal, Pak? Hari ini gagal, itu takdirmu berarti. Lu kok tahu? Ya udah terjadi. Ya saya tahu. Yang besok tahu? Nggak tahu, karena besok nggak tahu, saya berusaha lagi. Ya kan? Kayak anak kecil. Ada tipe satu anak kecil yang punya watak dia nggak mau menyerah. Naik sepeda jatuh, terus dia sepedanya ditinggalin, dikeletakin? Naik lagi besok lah. Terus dia naik sampai di bisa. Jangan dipegang, nah itu kesetrum, terus dicolok tangannya ke situ. Iya nak? Kalau kita sudah berusaha, kemudian terjadilah itu di luar apa yang kita inginkan, berarti itulah takdir Allah buat kita. Di luar yang kita inginkan terjadi, itu takdir Allah buat kita. Lalu imanlah, yang terjadi itu adalah yang terbaik buat Anda. Untuk hari esok, saya akan gapai insya Allah lebih baik dari ini. Saya berdoa agar hari esok lebih baik dari hari ini. Hari ini saya dapat duri, besok saya dapat sekuntum mawar merah. Iya kan? Iya. Belum dapat lagi, besok abangnya yang jual saya bawa kemarin. Begitulah seorang muslim, terus optimis, Pak. Besar hati. Ya, itu jawabannya. Ada lagi? Ya itu jawaban saya, berarti Bapak nggak paham dari yang saya jawab. Emang Anda tahu apa yang akan terjadi di hari esok? Anda mau jadi apa? Tahu? Nggak tahu. Emang dulu Anda tahu kalau bakal punya anak 2, 3, 4? Tahu? Nggak tahu. Sekarang? Terus besok tahu Anda? Nggak tahu. Karena saya nggak tahu, maka saya harus berjalan dengan apa yang Allah perintahkan sama saya. Saya harus berjalan di atas rel ini. Untuk itulah Allah menurunkan Al-Quran. Untuk itu Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berjalan sesuai ini. Saya berjalan sesuai ini. Sudah. Saya berjalan sesuai yang terbaik buat saya di dunia. Apa yang halal saya kerjakan, apa yang haram saya tinggalkan. Sudah, titik. Lalu terjadilah takdir Allah. Saya beriman, ini memang takdir Allah buat saya. Esok hari saya akan gapai lagi yang lebih baik, insya Allah. Hari ini saya gagal,
besok saya sukses insya Allah. Oh gagal lagi, besoknya saya sukses insya Allah. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Sampai wafat Pak. Kalau sudah wafat, ya sudah selesai, habis sudah saya. Saya sakit, saya akan terus berdoa. Hari ini belum sembuh, saya yakin saya besok sembuh. Yakin. Lu kok bisa? Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Doalah kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah mengabulkan doa kamu. Ya kan? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Saya nasib saya kok begini, ya nggak nambah-nambah. Ya terus begitu nanti kamu sampai kiamat. Ya terus begitu. Saya kok nggak sembuh-sembuh ya, udah berusaha sono nggak sembuh, ya nggak sembuh, kamu yang ngomong nggak sembuh, itu sekalian jawaban itu. Jadi ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan saya akan bersama hambaku ketika dia berzikir sama saya. Jika dia berzikir di hadapan orang banyak, saya akan ingat dia. Jika dia berzikir di tengah kesepian, saya pun sama dia. Tapi kalau dia lupa sama aku, ya saya tinggal. Nggak percaya sama Allah, ya ditinggal kita sama Allah. Jadi terus inilah seorang muslim. Gagal, manjat lagi Pak. Jatuh, manjat lagi. Patah kakinya, nggak apa-apa, masih punya satu lagi. Kan gitu. Dua-duanya patah, yakin besok sembuh kaki saya. Ayo, besok lomba lari sama saya. Ya kan? Ini yang harus diyakini seorang muslim. Husnudzan, prasangka baik sama Allah. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap pembacaan sabdi isma rabbika al-a'la itu kita mengucapkan tasbih? Oh, enggak. Ya. Apakah setiap membaca Sabbihisma rabbikal a'la terus dalam hati kita membaca subhanallah? Tidak. Ya, kita baca seperti biasa. Kenapa? Karena nggak ada tuntunannya. Tapi di sisi lain kita memang dianjurkan untuk memperbanyak bacaan tasbih subhanallah atau subhanallah wa bihamdih. Ya kan? Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ini bacaan zikir yang mulia yang memiliki pahala yang sangat besar sekali. Tamlaul mizan, bisa memberatkan timbangan di akhirat. Pahalanya sekali zikir, pahalanya selangit dan sebumi. Bayangin Pak. Kalimat yang ringan tapi itu berat di timbangan. Pahalanya memenuhi langit dan bumi. Sekali membaca subhanallah wa bihamdih. Berapa kali? Terserah Anda. Serah kita. Sebanyak-banyaknya kita membaca. Ya, ada lagi? Ini ada pertanyaan. Afwan Ustadz, kalau pertanyaan di luar tema. Sebelum anak menikah dengan istri anak, ia mengambil rumah KPR dari bank konvensional dicicil selama sekian tahun. Sementara istri sudah mencicilnya selama sekian tahun. Afwan Ustadz, dulu anak tidak tahu kalau KPR itu riba dan sampai sekarang istri masih mencicil. Yang ingin anak tanyakan adalah bagaimana solusi keluar dari jeratan riba dan bagaimana cara menasihati istri dengan baik. Gimana caranya? Lunasin Pak. Repot amat. Lunasin Mas. Bisa lunasin? Bisa. Sudah selesai lunasin. Gak bisa ngelunasin? Gak bisa. Keterbatasan uang, cicil sudah sampai selesai dengan memperbanyak istighfar sama Allah. Lalu jangan diulangi lagi, jangan nyicil lagi sama bank konvensional. Ini yang bisa saya jawab.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.